Nama saya Kirana Azhara Gunawan dari SMA Negeri 1 Mejayan. Saya akan membawakan monolog berjudul Anak yang Baik. Saya akan membuat sebuah klarifikasi mengenai semua yang sudah tercantum. Itu pun setelah lama memikirkan baik buruk dan untung ruginya. Karena saya merasa tidak bertanggung jawab atas semua kesalahan yang telah dilakukan oleh ibu saya. Ibu saya, satu-satunya milik saya yang paling berharga, yang telah merawat saya, mendidik dan membesarkan saya. Tapi semua itu musnah setelah peristiwa itu terjadi. 15 tahun yang lalu, saat aku masih kecil dan belum mengetahui apapun tentang dunia, ibuku menghilang. Ayah bilang ibu pergi ke laut. Tapi kenapa sampai sekarang ibu belum juga pulang? Ketika aku bertanya pada ayah, apakah ibu tidak merindukanku? Ayah menjawab, tentu ibu merindukanmu. Tapi kenapa sampai sekarang ibu belum juga pulang? Apakah di laut sana ada anak sepertiku, sehingga ibu tidak mau pulang ke rumah ini? Sepasang mata ayah kemudian berair. Ibu seperti juga ayah, mereka sering sekali pergi. Bahkan mereka bisa tidak pulang selama berhari-hari. Satu malam sebelum ibu pergi, aku melihat ibu mengemas barang-barangnya dalam sebuah tas besar. Seperti biasa, aku bertanya, apakah besok ibu akan pergi ke Jakarta? Ibu menjawab, tidak, dan ia tersenyum. Lalu, ibu akan pergi kemana? Ibu bilang, dia akan pergi jauh, ke luar negeri. Lalu, di manakah itu, Bu? Ibu menjawab, untuk sampai di sana, ia harus menaiki kapal dan menyeberangi lautan. Kemudian, ibu mencium pipiku dan tersenyum. Tapi lama ibu tak juga pulang. Setiap kali aku bertanya kepada ayah, kakek, dan nenekku, mereka selalu menjawab bahwa ibu pergi ke laut. Tapi ke laut mana? Sampai ibu tak pernah mengabariku mengenai keadaannya. Belum cukup aku ditinggal ibuku pergi. Keesokan harinya, ayah, kakek, dan nenekku dibawa paksa oleh segerombol orang-orang yang tak aku kenal. Aku marah, aku berteriak, aku berontak pada mereka. Tapi tubuh mungilku dipiting oleh seorang wanita bertubuh tegap. Aku hanya bisa menangis melihat keluargaku dipaksa masuk ke dalam sebuah mobil, dan aku dibawa paksa juga ke dalam sebuah mobil yang berbeda dengan keluargaku. Aku hanya bisa menangis. Aku dipisahkan dengan keluargaku selama belasan tahun.
di depan mata kepalaku sendiri. Setelah peristiwa itu terjadi, aku dititipkan di panti asuhan. Dan aku mendengar kabar bahwa ayah, kakek, dan nenekku sudah tiada. Mereka dimasukkan ke dalam sel tanpa tahu kebenarannya. Keluargaku dituduh menjadi keluarga teroris. Sedang ibuku yang berada jauh di luar negeri sana dituduh menjadi otak teroris. Imbasnya, seluruh keluargaku ditangkap dan dipenjarakan sampai mereka menemui ajalnya masing-masing. "15 tahun berlalu. Aku mendapatkan informasi bahwa ibuku ditahan tidak jauh dari tempatku berada. Untuk mendapatkan keadilan bagi seluruh keluargaku yang telah dituduh sesat, bejat, dan buas. Aku pergi ke kantor polisi sebagai anak yang baik. Aku menjelaskan kejadian yang pada saat itu terjadi. Tapi polisi malah berkata, "Mbak, mau minta keringanan yang bagaimana lagi? Menjadi anggota teroris saja sudah salah, apalagi membunuh mereka yang tak bersalah. Sudah jelas saat berada di luar negeri sana, ibu Mbak menjadi otak dari organisasi teroris. Ibuku satu-satunya keluarga yang aku miliki. Satu-satunya hal berarti yang aku miliki. Dijatuhi hukuman mati. Ada satu hari sebelum ibu dieksekusi, ia memintaku membawakan makanan kesukaannya, sayur asem dan telur balado. Ibu makan dengan lahap, sedangkan nasiku penuh dengan air mata. Malam harinya, saat aku tiba di depan panti, aku teringat akan masa kecilku dulu. Ketika ibu mengurut kakiku, ketika ibu menggendongku dengan kasih sayang, dan saat ibu mendongengiku ketika aku akan tidur. Tapi semua itu hilang. Besok ibu sudah dihukum mati. Aku tidak kuat. Kakiku lemas. Aku dibawa oleh orang-orang panti menuju ke dalam kamarku. Jam 3 dini hari sebelum eksekusi dilaksanakan. Ada 1 jam sebelum eksekusi ibu. Aku memutuskan untuk pergi mendahuluinya ke atas sana.
Aku tidak siap jika harus ditinggal ibu kembali lagi. Sudah cukup 15 tahun aku dipisahkan dengan ibu. Sudah cukup aku kehilangan orang-orang yang aku sayangi. Untuk itu, aku memutuskan untuk mendahuluinya, mengatakan kepada Bapak untuk membimbing ibu. Selamat pagi pemirsa, kasus salah tangkap seorang ibu yang dituduh menjadi bagian dari aksi terorisme akhirnya dibebaskan. Sementara pelaku terorisme yang sebenarnya telah ditangkap dini hari tadi. Sekian breaking news hari ini, terima kasih.